Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, kesayangan, pertolongannya. Kita masih diberikan banyak kenikmatan sampai saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dan sholat tarawih 1 bulan penuh. Dan di pagi hari ini kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki, mengaitkan badan untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di RT 0. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin amin Allahumma amin. Salam berikan salam kita hadirkan pada junjungan alam, tauladan manusia, rahmatan lil alamin, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita yang berada tempat ini insya Allah mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di yaumul kiamat nanti. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, terkait pelaksanaan salat Idul Fitri pada pagi hari ini yang berbeda sebagai khatib dan imam Al-Mukarram Bapak Ustaz Abah Tata Lesmana, dan alhamdulillah beliau sudah ada dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Dan beliau saudara Haris Barok, alhamdulillah beliau sudah ada dengan kita. Berikutnya juga kami perlu sampaikan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri yang mungkin saja karena sholat 1 tahun sekali jadi terlupa. Di Idul Fitri usolli sunatan li Idul Fitri rak'ataini mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kami ulang, usolli sunatan li Idul Fitri rak'ataini mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama 7 kali takbir dan setelahnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan juga dengan rakaat yang kedua 5 kali takbir dengan bacaan yang sama. Dan untuk gerakannya kita ikuti imam atau kita sama dengan salat-salat sunnah lainnya. Jemaah salat Jumat dirahmati Allah, sebelum pelaksanaan surat kita mulai, kita dengarkan sambutan Ketua DKM Masjid Al-Madinah dan Ketua Panitia Salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepada Bapak Ustaz Iwan Setiawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Abah Tatan, yang terhormat Ustaz Ali Sabi SPDI, yang terhormat Ustaz Edison, yang terhormat Ustaz Mahar As-Samsi, yang terhormat segenap asatidz dan asatidz yang ada di sekitar
Pulau Lima dan sekitarnya. Dan juga yang terhormat pada bapak-bapak kepala lingkungan RT 05, RT 15 dan RT 16, dan juga yang mewakili. Dan yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang yang telah diberikan hingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan kita doakan pula kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini Allah berikan ujian sakit. Semoga Allah sembuhkan dengan sembuh yang sempurna. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan menempuh perjalanan ke pulang kampung ke rumah masing-masing. Semoga Allah mudahkan bertemu keluarganya untuk bersilaturahmi. Dan juga untuk semua kaum muslimin yang sedang diberikan ujian, semoga Allah mudahkan dan diberikan jalan yang terbaik. Salawat dan salam semoga terucap selalu pada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga semua kita yang hadir pada saat pagi hari ini mendapat syafaat beliau di akhir yaumul kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami sebagai Ketua DKM untuk menyampaikan beberapa maklumat mengenai kegiatan puasa Ramadan dan juga laporan keuangan yang sampai hari ini. Yang pertama, pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan selama bulan Ramadan. Penerimaan Romal surat tarawih selama bulan Ramadan sekitar 6.826.500 rupiah. Saya ulangi, 6.826.500 rupiah. Dan pengeluaran sebagai berikut: biaya pembuatan spanduk 75.000, konsumsi buka bersama 3 RT 2.250.000, membeli Al-Quran per juz 105.000, konsumsi selama tadarusan kemarin 331.000, biaya pembuatan spanduk Idul Fitri 90.000, konsumsi iktikaf yang kita laksanakan pada malam 25 Ramadan kemarin sebesar 1.110.000. Konsumsi kerja bakti dalam rangka pembersihan lahan dan juga persiapan untuk lapangan 200.000. Beli bensin, gelas plastik dan semen putih 80.000. Beli parcel untuk para ustadz dan juga para petugas 1.124.000. Total jumlah pengeluaran 5.865.000 dan saldo ada 961.500. Saldo ini masuk ke dalam kas Al-Madinah. Dan yang kedua, laporan kas Al-Madinah per tanggal 10 April 2024. Saldo kas per 1 April 2024 6.167.420. Penerimaan Rombol Sholat Jumat 630.000.
infak dari panitia zakat dan sedekah sebesar 778.000 dan sisa saldo penerimaan promo tarawih 961.500 hingga dijumlah menjadi 8.536.920 rupiah. Sedangkan untuk pengeluarannya honor tabot 500.000, uang transport imam dan khatib sholat Jumat 300.000, beli 4 buah lampu sekitar harganya 118.000 dan jumlah akhirnya 7.618.920 rupiah. Dan yang terakhir kami sampaikan laporan mengenai zakat infak dan sedekah Masjid Al-Madinah di tahun 1445 Hijriah ini. Jumlah muzaki 307 jiwa, zakat uang 210 jiwa, zakat beras 97 jiwa, dan jumlah mustahiknya ada 52 jiwa, terdiri dari fakir miskin 41 jiwa, fisabilillah 11 jiwa. Perolehan dari zakat kemarin, zakat yang berupa uang 9.850.000 dan zakat yang berupa beras 340,5 liter. Penyaluran zakat. Untuk penyaluran zakat yang berupa beras fisabilillah sebanyak 11 jiwa mendapat 8 liter per jiwa. Dan untuk fakir miskin sebanyak 41 jiwa mendapat 61 liter per jiwa. Dan uang untuk fisabilillah per orangnya mendapat 202.000 rupiah per jiwa. Sedangkan fakir miskin mendapat 620.000 rupiah per jiwa. Dan infak yang diterima jumlahnya 2.621.000. Hal ini dipotong untuk infak yang disalurkan ke UPZ desa sebanyak 368.000. Beli amplop dan print 74.000. Panitia zakat sebanyak 9 orang 1.425.000. Beli spidol dan plastik 39.000. Jadi masih ada sisa masih di total jadi 750.000 dan sisa pembulatannya 63.000 dan dana yang masuk ke kas BKM sebanyak 778.000. Demikian pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan selama Ramadan dan juga perolehan zakat infak. Kami sebagai Ketua DKM mewakili DKM apabila dalam melaksanakan sholat tarawih kemarin, dalam melayani sholat tarawih, dalam melayani penerimaan zakat, dan juga dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah ini, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan yang terakhir kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu wa minkum wasyamana wa syamakum. Taqabbalallahu ya karim. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua DKM Masjid Al-Madinah Bapak Ustaz Setiawan. Kaum muslimin muslimat sudah kita sampaikan pada kesempatan ini. Selamat menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada bulan Ramadan
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يسرهم لإقامة الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الله رحمن ورحيم قد قرب فتح المبين إنه هو السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزورنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واتقوا الله ورسوله
in kuntum mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta Allah wa la tusyrika bi syai'a wa yuqimuna shalah wa yuqimuna zakah wa taslima rahim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa dimuliakan Allah, dicintai Allah, disayangi Allah. Amin. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadap Allah yang maha segalanya, yang maha memiliki pujian, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik hidayah, nikmat panjang umur dan sempat. Sehingga alhamdulillah pada salat Idul Fitri kali ini bertepatan dengan matahari yang cerah, di pagi yang cerah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka insyaallah melaksanakan salah satu sunnah muakkad, sunnah yang penting bagi kita kaum muslimin, karena setelah ini kita nanti akan taslim rahim, akan sama-sama bersilaturahim. Semoga Allah senantiasa melindungi segala amal ibadah kita, amin. Memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersifat nikmat dan orang-orang yang istiqomah. Salawat beriring salam juga tercurah limpahkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini Al-Fakir selaku hati berwasiat pada diri hati dan jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha, berupaya meningkatkan taat takwa kita dengan takwa sesungguh-sungguh kita, semampu kita, gapai derajat takwa di sisi Allah dengan apa yang kita miliki. Dan kita harus saling mengingatkan antara kita. Insya Allah kalau kita saling mengingatkan termasuk orang-orang yang beruntung, karena dalam Al-Quran disyaratkan untuk kita semua sudah jelas bahwa hukumnya wajib saling mengingatkan. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Tidak cukup iman, dia harus beramal soleh, ternyata tidak juga cukup beramal soleh. Mesti saling mengingatkan untuk hak, yang hak, mengingatkan untuk kebaikan, dan mengingatkan untuk kesabaran. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan khutbah yang singkat ini, izinkan juga Al-Fakir mengingatkan diri Al-Fakir dan jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga hati-hati kita dari penyakit hati yang terkelompok dalam syirkul asghar. Rasulullah sangat mengkhawatirkan dari umatnya, yaitu penyakit hati yang aku takutkan. Rasulullah demikian sabdanya, itu hari umat orang memiliki sifat syirkul asghar. Para sahabat bertanya, apa ya Rasul? Syirkul asghar itu yaitu penyakit hati, di dalamnya ada ujub, riya, takabur, dan sum'ah. Itu penyakit-penyakit hati yang akan menggelincirkan amal ibadah kita, termasuk puasa kita kemarin. Lelah kita di dalam puasa, nahan lapar kita dalam puasa, haus kita dalam puasa, bisa lenyap pahalanya gara-gara unsur-unsur riya yang terjadi, yang ada dalam diri kita. Apa yang kita rasakan riya itu? Barangkali mungkin tidak saatnya lagi kita harus memikirkan baju baru, sepatu baru, mungkin juga tidak harus memikirkan kendaraan baru. Dulu masih kecil anak-anak iya kepada orang tuanya karena kita tidak tega melihat anak kita dibelikan atau tidak dibelikan baju baru. Tapi buat kita yang dimasukkan baju baru setelah Idul Fitri bukanlah pakaian yang sesungguhnya yang kita pakai, apakah gamisnya, apakah pecinya yang terlihat, bukan itu, tetapi kembali kepada yang namanya fitrah kita. Idul Fitri kembali ke dalam fitrah kita. Semua orang bisa berlebaran,
tapi setiap orang belum tentu bisa beridul fitri kembali kepada fitrah. Karena setiap orang yang berlebaran tidak harus saja seorang yang muslim. Karena banyak hari ini pun yang kemudian orang muslim sibuk mencari bahan makanan, yang jualannya ikut lebaran, tapi bukan muslim. Tapi yang muslim harus berlebaran itu idul fitri. Kenapa? Kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tiada lain tiada bukan puasa ini tujuannya adalah takwa. Tentunya takwa di dalamnya adalah kembali ke fitrah kita yang mungkin kemarin sebelum masuk Ramadan kelakuan kita masih malas-malasan dalam ibadah. Mungkin masuk Ramadan kita tingkatkan ibadah kita. Kenapa? Di dalam Ramadan pelatihan untuk ibadah sangatlah jelas. Salah satunya apa? Tidak ada di bulan lain yang namanya tarawih, hanya di Ramadan. Maka sayang sekali jamaah sekalian, kemarin Ramadan kita lewatkan kalau tidak tarawih. Tidak ada di bulan lain kecuali adanya di Ramadan. Begitu juga maraknya tartil Quran, maraknya khotamil Quran, itu ramainya di Ramadan. Tapi di bulan lain tidak ada. Maka sayang sekali minimal 1 tahun lah kita baca Al-Quran. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan ada yang sangat istimewa, itu malam nuzulul Quran. Dan lebih istimewa lagi ada malam Lailatul Qadar. Jangankan dibaca itu Al-Quran 1 ayat sampai hatam, bahkan 1 huruf Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Bacalah Al-Quran itu walaupun 1 huruf, 10 kebaikan baginya. Itu di luar bulan Ramadan. Bayangkan kalau di dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Dan bukan saja lipat ganda yang sedikit. Kalau sholat ada tingkatannya 70 kali lipat, ada 24 derajat dan sebagainya, 27 derajat dan sebagainya. Tapi di dalam bulan Ramadan puasa itu hanya Allah yang menilai. Begitu juga amal-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban wa maghfirallahu ma taqaddama min dhanbi. Jangankan puasanya, menyambut, meramaikan, menyemarakan Ramadannya aja di malam-malam Ramadan dengan tarawih, Allah menjaminkan akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan haram seseorang ketika meramaikan Ramadan, bahkan gembira menyambut Ramadan, diharamkan seseorang masuk neraka. Masya Allah. Begitu sayang kemarin kita sia-siakan Ramadan karena kesibukan kita dengan kerjaan kita, kesibukan kita dengan ekonomi kita. Akankah kembali Ramadan? Di lain pihak kita gembira menyambut Idul Fitri. Di lain pihak bagi yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan Ramadan sedih. Maka satu keterangan, seandainya umatku tahu bagaimana keistimewaan Ramadan, tentunya hampir setiap umat itu menginginkan seluruh tahunnya adalah Ramadan. Kenapa? Pahala dilipat gandakan, ibadah sunnah jadi pahalanya wajib. Setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Bahkan di malam pertama bulan Ramadan, di malam pertama taraweh, Masya Allah, itu surga-surga dihias buat kita. Bahkan bidadari-bidadari itu bersolek menyeru kepada Ridwan, "Wahai Ridwan, adakah yang akan melamarku?" Demikian di dalam satu keterangan. Nah, bagaimana jamaah untuk mendapatkan dan mengembalikan ini supaya tidak sia-sia? Maka jamaah di dalam tadi Fadimah disampaikan karena ada silaturahmi masalah ini supaya tidak sia-sia. Mungkin kemarin kita dalam ibadah Ramadan tarawihnya bolong-bolong, mungkin kemarin puasanya juga ada yang banyak maksiatnya, puasanya masih puasa awal, hanya baru bisa menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, hidungnya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Puasa tangannya ngambil hak orang lain, puasa matanya melototin status-status yang gak karuan, TikTok yang gak karuan, bukan dimanfaatkan mata kita untuk membaca Al-Quran. Nah, bagaimana ini? Maka dalam Qadimah tadi disampaikan, fattaqullaha wa aslihu data bainikum wa atillaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, karena tujuan puasa adalah takwa pada Allah. Perbaikilah, maka di sini disampaikan dalam surat ini, perbaikilah hubungan di antara sesama.
dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi jangan maafkan Allah. Sesungguhnya walaupun kita kemarin mungkin ibadah-ibadah yang vertikal kepada Allah kurang, maka perbaikilah untuk memperbaiki amalan kita. Rasulullah menegaskan kembali tentang ayat ini dan menegaskan lagi untuk menguatkan amalan kita ini. Antaqudallah wala tusyrika bihi syai'an wa yuqimunas shalah wa yu'tuna zakah wa taslima rahim. Beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukannya, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ternyata nggak cukup hanya tunai zakat. Kita zakat sudah, puasa sudah, sholatnya sudah, maka jangan lupa pulang dari sini bermaaf-maaf wa taslima. Bahkan satu keterangan bukan seseorang dikatakan silaturahim kalau nggak bisa mengunjungi orang yang memutuskan silaturahim. Seseorang dikatakan bersedekah atau dermawan kalau sudah bisa memberikan kepada orang yang mengambil hak kita. Masya Allah, berat ternyata jamaah, tapi kita coba. Bagi yang jauh mungkin kita silaturahim kepada orang tua kita di kampung yang nggak bisa mudik, yang dengan sekarang teknologi yang canggih kita bisa dengan WA dan sebagainya hubungi mereka yang membutuhkan silaturahim kita. Dijawab tidak dijawab masalah, yang penting kita sudah menghubungi mereka. Itu 5 hal yang bisa mendekatkan kita ke surga dan jauh ke neraka. Walaupun barangkali puasa kita belum maksimal, bacaan tartil Quran kita juga tidak maksimal di Ramadan, zakat juga mungkin kita barangkali ada yang niat, ada yang enggak, ada yang mungkin yang pas, ada yang enggak. Barangkali kita sempurnakan dengan wa taslima rahim. Bahkan menurut tema kita hari ini dalam salat Idul Fitri sekarang adalah mewujudkan persatuan. Di mukadimah tadi disampaikan wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Bagaimana kita berpegang teguh pada tali Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqunar walau sedikit amrati walam yajid bi kalimati thayyibah. Jauhilah neraka dalam artian penderitaan cerai-berai, penderitaan akannya, kemudian perpecahan di dalamnya. Maka kita dengan apa disebutnya sebutir kurma, artinya bersedekah. Kalau tidak ada, kita ngasih dengan minuman. Kalau tidak ada, masa iya sih dengan kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik mah nggak bisa. Disinilah kesempatan kita. Pulang dari sini minimal ucapan kepada yang tetangga yang terdekat. Bu, maafin, wah maafin kemarin. Walaupun besok mungkin belum tentu tegur sapa lagi, tapi hati-hati jangan sekalian. Bulan istimewa ini udah mengistimewakan umat Muhammad SAW. Udah dijamin seluruh umat Muhammad, umat Kanjeng Rasul SAW sampai akhir Ramadan dijamin hajatnya dikabulkan, apa yang diinginkannya ditunaikan, dosa-dosanya dihapuskan. Tapi ada tapinya. Ada 4 golongan yang tidak mendapatkan keistimewaan itu. Siapakah ya Rasul? Sahabat bertanya. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kesempatan kita Bapak ini yang masih punya orang tua seperti kalau sudah tidak ada, walaupun mertua sebelah, ya tinggal sebelah atau pertemuan dua-duanya, itu maaf kesempatan itu. Yang kedua, orang yang meminum minuman keras, orang yang suka mabuk, suka pamer, tidak ada faedahnya puasa, jahat. Masya Allah. Yang ketiga, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Masya Allah. Ini kesempatan kita ya, ini sampaikan kenapa? Kulihat kokol anak murwal. Sampaikan yang hati dua pengkait. Ini kesempatannya. Buat apa kita punya tema seperti itu? Kalau hanya slogan belaka. Yang keempat, siapa orang yang tidak mendapatkan dari kelompok ini? Itu yang keempat, orang yang mustahil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mustahil itu? Yaitu orang yang tidak mau tegur sapa sesama muslim lebih dari 3 hari. Ingat, ini tidak dapat mendapatkan istiwa Ramadan.
pahalanya banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak. Maka ibu bapak yang dekat tetangga segerakan. Kenapa tetangga didahulukan? Sampai malaikat Jibril ingatkan kepada Nabi Rasul Muhammad, ya Muhammad, ingat tetangga, ingat jiran tetangga, seolah-olah tetangga akan mendapatkan warisan. Saking apa? Saking pentingnya. Kita sakit tetangga, kita kelupaan tetangga, kita kesukaan tetangga, semua tetangga baik yang dekat maupun yang jauh. Jamaah rahimahullah, di khutbah yang singkat ini, maka bagaimana untuk supaya kita menguatkan tali persaudaraan, untuk senantiasa kita mempersatukan di antara kita, tidak melihat lagi golongan-golongan. Jangankan dengan sesama muslim, dengan non-muslim aja udah jelas. Sudah jelas batas kita lakum dinukum wal yakin. Kita makan di rumah sendiri, sepatunya sendiri, bajunya sendiri, motornya sendiri, yang sibuk tetangga, yang pemanasan tetangga. Kok begitu? Mulai hari ini kita perbaiki hati kita, karena penyakit hati dalam satu keterangan Allah aja. Seandainya seseorang tahu sebiji jaro saja ada rasa takabur dalam dirinya, diharamkan mencium bau surga. Jangan masuk surga, mencium bau surga itu. Maka dari itu jemaah, mudah-mudahan di kesempatan ini kita bisa saling memaafkan, saling menunaikan segala sesuatunya, dan saling berberkah. Makanya disebutnya istilahnya lebaran. Lebaran itu harus sambil lebar-lebaran lah, dalam artian saling maaf-maafkan. Dan kita mudah-mudahan bisa kembali ke kita. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan yang benar hanya milik Allah dan keliru sifat manusia. Tolong dan alhamdulillah hikmah yang seluas-luasnya. Rasulullah SAW bersabda, inna min yarikum ahsanu akhlak, sesungguhnya yang paling baik antara kalian adalah paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya kulukon mahlihan, terutama buat keluarganya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, manafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa qul rabbi warhamhum wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahyana wa ilayhin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. أدركني أما بعد. ويا الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا
يعمل بالبدن والسر ويتقي القربى وينهى عن البأساء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الذي يذكركم والموعظة لكم يذكر أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Semoga sekalian tadi berguna buat kita dan bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Fitri serta Bapak Ibu Hidayah, demikianlah rangkaian yang kami sampaikan. Dan sekarang kita mengatakan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada amin pada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pulang, Bang. Allahu Akbar. Ustaz, semoga Ustaz.